Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwarah Putri Rahayu, NIM dari 208190030. Saya dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dari kelas IPSB. Nah, di sini saya mendapatkan tugas yaitu untuk mencari apa saja strategi belajar mengajar yang baik seperti itu. Nah, di sini saya mengambil yaitu bermain peran atau role playing. Nah, maksud dari bermain peran atau role playing ini yaitu strategi pengajaran yang termasuk ke dalam kelompok model pembelajaran sosial. Nah, strategi ini menekankan sifat sosial pembelajaran dan memandang bahwa perilaku kooperatif dapat merangsang peserta didik baik secara sosial maupun intelektual. Bermain peran merupakan salah satu model pembelajaran yang diarahkan pada upaya pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia, terutama yang menyangkut kehidupan peserta didik. Nah, jadi dalam bermain peran ini yang diutamakan untuk peserta didik itu mereka harus bisa menganalisis, juga harus bisa mengamati, menyimpulkan, juga berpikir kritis apa yang ditonjolkan dari cerita tersebut seperti itu. Nah, bermain peran ini kayak kita pasti sudah pernah melakukannya. Dari kecil, dari kita TK pasti kita sudah pernah melakukannya. Jadi kita tidak asing lagi bagaimana kita melakukan sebuah cara bermain peran ini. Seperti contoh, bermain peran ini kita sebagai guru membagikan bahwa peserta didik itu harus menjadi ini. Nah, setelah itu nanti guru memberikan penjelasan bagaimana alur ceritanya nanti seperti itu. Jadi kayak drama, modelnya kayak drama. Nanti kalau sudah baru bagaimana peserta didik lainnya itu mengamati, menyimpulkan sebenarnya apa yang terjadi, apa sih konflik yang terjadi, apa permasalahannya, terus apa solusinya seperti itu. Apa yang perlu kita ambil dari peristiwa tersebut gitu. Jadi bermain peran ini sangat sangat menyenangkan untuk dilakukan dalam sebuah pembelajaran, baik dalam mengajar maupun yang diajarkan juga. Nah, melalui bermain peran, peserta didik mencoba mengeksplorasi hubungan-hubungan antara manusia dengan cara memperagakan dan mendiskusikannya. Seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa mereka kan saling berinteraksi. Jadi bagaimana mereka itu bisa kompak gitu, bisa memberikan sebuah penampilan yang baik agar mudah untuk dimengerti oleh teman-temannya seperti itu ya. Sehingga secara bersamaan peserta didik dapat mengeksplorasi perasaan, sikap, juga nilai dan berbagai strategi pemecahan masalah lainnya. Jadi anak didik itu bisa bagaimana sih ini kok terjadi, terus cara mengatasinya bagaimana, seperti itu. Jadi mereka lebih mudah mengerti daripada kita memberikan penjelasan seorang polisi itu kalau mau mengejar maling itu harus seperti ini kan cuma omongan, tapi kan kalau dipraktekkan mereka akan lebih paham bagaimana caranya polisi untuk menangkap pencurinya, apakah polisi harus menembak ataukah harus bagaimana. Nah, mereka bisa paham sendiri. Mereka dengan cara mengamati, mereka tahu bagaimana polisi itu dalam menindaki sebuah masalah seperti itu. Nah, dalam strategi itu pasti ada kelemahannya, juga ada kelebihannya. Di sini beberapa dari kelebihan dari strategi bermain peran yaitu meningkatkan minat siswa. Dari yang saya bicarakan sebelumnya tadi, bermain peran itu sangat asik, sangat mudah, tapi juga memerlukan sebuah keunikan tersendiri pokoknya. Jadi dalam meningkatkan kreativitas siswa
dalam meningkatkan apa dalam meningkatkan agar siswa itu mau untuk belajar, kita sebagai guru juga harus mempertimbangkan apa strategi apa yang bisa membawa siswa itu paham dengan apa yang kita berikan. Nah, dari bermain peran ini siswa itu lebih cenderung minat seperti itu dalam pembelajarannya. Selanjutnya yaitu dapat diterapkan dalam berbagai setting. Maksudnya itu dalam berbagai setting itu baik di dalam ruangan juga bisa, di luar ruangan juga bisa. Dan strategi ini juga mudah untuk digunakan. Selanjutnya, kelemahan dari strategi bermain peran yaitu membutuhkan kerja keras dari semua pihak, baik dari guru maupun dari peserta didiknya maupun dari alat-alat itu sendiri. Jadi mereka saling bekerja sama, utamanya peserta didik ya. Peserta didik itu harus aktif. Kalau ditunjuk untuk kamu sebagai peran ini, kamu harus menjiwainya seperti itu. Terus selanjutnya alokasi waktu. Nah, dalam pembelajaran alokasi waktu itu sangat penting. Jangan sampai alokasi waktu itu diulur-ulur terus peserta didik itu bosan. Tapi dalam bermain peran ini memang sangat membutuhkan alokasi yang cukup panjang, karena dari guru itu menyampaikan skenarionya, terus pemilihan peran, terus perannya bagaimana itu dipentaskan seperti itu ya. Terus peserta didik itu menganalisis kesimpulan dan sebagainya, baru mempresentasikan. Itu alokasinya cukup panjang seperti itu ya. Nah, jadi seorang guru itu dalam mempersiapkan bermain peran ini atau role playing ini, yaitu pertama pastinya menulis skenarionya, apa yang dibutuhkan seperti itu. Terus nanti menunjuk siapa pemerannya dari peserta didik itu diambil, kamu bagian ini. Terus nanti dijelaskan, kamu gini ya, kamu gini seperti itu. Tugas kamu seperti ini gitu. Baru pentasnya, baru peserta didik melakukan sebuah dramanya, bisa dibilang seperti itu. Terus selanjutnya menganalisis, mengamati, juga mengkritik juga bisa seperti itu. Terus peserta didik juga memberikan tanggapan dari apa yang dipersembahkan dari peserta didiknya tadi yang berperan seperti itu tadi. Selanjutnya guru itu memberikan kesimpulan. Bagaimana kesimpulan dari cerita itu tadi yang telah diberikan? Apakah sesuai dengan apa yang diterima oleh para didik? Itu harus sejalur gitu loh. Jangan sampai perbedaan pendapat seperti itu. Jadi di sini guru bisa dibilang hanya sebatas nggak semua bahan materi itu diberikan terus mereka belajar sendiri, kamu harus gini terus dituntut sama guru, itu enggak. Tapi di sini ada ada sebuah kreativitas sedikit, bagaimana minat siswa untuk belajar itu ada gitu, bukan sebatas mendengarkan, mengerjakan, mengumpulkan tugas, tidak seperti itu. Tapi mereka juga aktif di dalam kelas tersebut. Dan hasil penelitian juga bahwa menyatakan kalau bermain peran atau role playing ini memberikan sebuah minat siswa yang cukup besar, karena mereka mampu untuk mengingat materi tersebut dengan cara seperti ini dengan mudah dan juga tahan lama seperti itu. Jadi kita sebagai guru ya, nantinya kita harus harus pintar-pintar mencari sebuah strategi mengajar, strategi mana yang tepat untuk bahan ajar yang akan kita berikan seperti itu. Dan masih banyak lagi strategi-strategi belajar
yang perlu dipelajari selanjutnya. Di sini saya cuma memberikan penjelasan dari bermain peran nadi atau role play. Mungkin itu dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf.